Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam acara Keluargaku Bertumbuh. Beberapa waktu ini saya mencoba bertelepon dengan beberapa jemaat dan saya bersyukur bisa mendengarkan kabar baik dan cerita dari mereka. Dan saya juga berharap semua jemaat dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita senantiasa. Mari tetap mempercayai bahwa kasih karunia dan penyertaan Tuhan selalu ada hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan berdoa bersama sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih di mana Engkau selalu senantiasa menyertai dan memberkati kepada kehidupan kami. Kami melihat bagaimana karya Tuhan sungguh sangat luar biasa atas kehidupan kami, sehingga di dalam segala keadaan kami bisa terus mengucap syukur atas kasih dan juga pertolongan Tuhan. Saat ini kami rindu untuk belajar akan firman Tuhan. Kami rindu untuk bisa menjadi seseorang yang menjadi teladan dan panutan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan juga hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah menjadi panutan. Dan nats firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang tua merindukan bahwa anak-anaknya menjadi seorang pribadi yang berkarakter baik, berprestasi, hormat kepada Tuhan dan kedua orang tua, setia melayani Tuhan, dan juga kerinduan-kerinduan yang baik lainnya. Pastinya, keyakinan orang tua ini akan bisa terjadi apabila ayah dan ibu dengan kompak melakukan tindakan aktif dalam mendidik anak, serta menjadi contoh dan teladan yang baik bagi mereka. Pertumbuhan anak-anak kita sangat dipengaruhi oleh cara orang tua dalam mendidik. Dengan kata lain, sepanjang usia anak bertumbuh, mereka membutuhkan panutan yang menolong mengarahkan mereka menjadi pribadi yang berkarakter baik. Kemudian, keadaan lingkungan dan orang-orang yang berpengaruh positif seperti lingkungan gereja atau sekolah juga akan mendukung dan menguatkan pertumbuhan anak-anak kita. Timotius memang adalah murid dari Rasul Paulus. Namun jika kita membaca 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima, di ayat tersebut menunjukkan bahwa iman Timotius bertumbuh karena faktor kuat dari keluarganya, yaitu neneknya Lois dan ibunya Eunike. Peran orang tua dalam menjadi panutan adalah faktor penting dalam kehidupan Timotius. Kemudian didukung dan ditambahkan oleh didikan Paulus. Dan hal tersebut menjadikan Timotius menjadi seorang Kristen yang berkarakter tangguh. Sebagai seorang Kristen, mari kita belajar untuk menjadi seorang panutan yang baik. Dalam hal-hal apa saja kita bisa menjadi panutan atau teladan, dan secara khusus untuk keluarga kita. Yang pertama, kita bisa belajar adalah
bahwa kita perlu menjadi panutan di dalam mengenal Injil. Ada di ayat yang ke-11 dan 12. Apa maksud dari mengenal Injil? Mengenal Injil adalah mengenal Allah, kehendak dan juga firman-Nya. Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan dia memberitakan itu kepada Timotius dan juga banyak orang. Di dalam kehidupan berkeluarga, demikian juga saya dan saudara akan meneladani Paulus. Orang tua harus bisa menjadi panutan yang baik kepada anak-anaknya dalam hal mengenalkan firman Tuhan. Dampingi anak-anak dan jangan sampai kita membiarkan mereka bertumbuh dalam pengenalan yang dangkal tentang firman Tuhan. Kepada anak-anak, dengarlah dan belajarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tuamu. Mari kita bersama sebagai orang tua ataupun anak-anak memiliki semangat dan kerajinan di dalam membaca, merenungkan, dan juga mengerti akan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita bisa belajar menjadi seorang panutan dalam hidup benar. Panutan dalam hidup benar. Ada di ayat yang ke-13. Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius memegang teguh prinsip ajaran firman Tuhan yang telah dipelajarinya. Dalam proses belajar, pasti Timotius juga menghadapi tantangan dan juga potensi kegagalan. Namun Timotius dikuatkan supaya terus menjadi taat di dalam iman dan kasih kepada Kristus. Menjadi orang benar bukanlah satu proses yang mudah. Kita dihadapkan dengan berbagai pencobaan yang dapat membuat kita terjatuh dan berdosa. Maka dari itu, mari kita selalu mengarahkan hidup kita di dalam iman dan kasih kepada Kristus. Sebagai keluarga Kristen, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Bersama Tuhan, maka saya dan saudara akan memiliki hikmat yang daripadanya, sehingga saya dan saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga saya dan saudara hari demi hari bisa bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Kemudian yang terakhir, marilah kita bisa menjadi panutan di dalam memelihara iman. Panutan di dalam memelihara iman. Ada di ayat yang ke-14. Apa maksud harta yang indah di dalam ayat ini? Harta yang terindah tersebut adalah Injil Kristus. Melalui Injil, kita mengenal jalan keselamatan di dalam Kristus dan menerima pengampunan. Ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, maka inilah yang disebut dengan iman. Maka dari itu, peganglah iman sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Iman perlu untuk dipegang teguh, layaknya sebuah harta yang berharga. Para orang tua dan anak-anak, kita perlu menjaga iman kita sampai nanti Tuhan memanggil. Jadilah panutan yang baik untuk keluarga dalam memelihara iman dengan cara melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kepada anak-anak untuk dapat memiliki perkataan dan perbuatan yang benar sebagai bukti kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, mari kita bertumbuh sebagai keluarga yang dapat menjadi panutan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Para orang tua dan anak-anak, mari kita bersama menyadari bahwa saya dan saudara perlu untuk dapat mengajar dan belajar untuk menjadi teladan atau panutan di dalam mengenal Injil, di dalam hidup benar, dan di dalam memelihara iman. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai keluarga kita dan akan menjadikan keluarga kita bertumbuh secara luar biasa. Pertanyaan untuk didiskusikan dengan keluarga pada hari ini. Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga
supaya iman keluarga kita bertumbuh. Sekali lagi, apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga supaya iman keluarga kita bertumbuh? Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.